Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan membuat video tugas dari Bapak Prianggo, yang mana tugasnya pilih satu judul penelitian PAI dari jurnal atau judul skripsi. Kemudian disuruh identifikasi dan presentasi hasilnya dalam bentuk video. Baiklah, di sini saya selaku utama, yaitu saya mengambil judul penelitiannya yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Revitalisasi Pendidikan Karakter. Jenis data yang diambil dalam jurnal tersebut adalah kualitatif, dengan alasan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman peran pendidikan agama Islam dalam revitalisasi pendidikan karakter, bukan pada data numerik atau statistik. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu wawancara pada kepala sekolah dan guru PAI. Kemudian yang kedua, observasi partisipan mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian terakhir, dokumentasi, yaitu bisa berupa buku, jurnal penelitian atau artikel-artikel terkait. Kemudian yang keempat, sumber data primer, hasil wawancara langsung dengan kepala sekolah dan guru PAI di MA Nurul Huda, Cikarang Selatan, Bekasi. Data sekunder, dokumentasi berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen penelitian, yaitu berupa wawancara kepada kepala sekolah dan guru PAI. Kemudian observasi, yaitu menanyakan tentang penerapan S5, salam, sapa, senyum, sopan santun, kedisiplinan, ibadah, dan lain-lain. Kemudian dokumentasi visi misi sekolah, jadwal kegiatan keagamaan, foto atau catatan kegiatan keagamaan. Kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai judul penelitian, yaitu integrasi pendidikan agama Islam dan teknologi digital dalam pendidikan literasi keagamaan siswa SMA. Jenis data itu di sini menggunakan campuran, ada kuanti dan kuali. Jadi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui angket untuk mengukur tingkat literasi keagamaan siswa, dan kualitatif melalui wawancara dengan berupa serta analisis perilaku siswa di kelas digital. Dalam teknik pengumpulan data, yaitu ada angket untuk mengukur tingkat literasi keagamaan siswa, wawancara untuk menggali pengalaman guru dalam menggunakan teknologi digital di pembelajaran PAI. Terus observasi untuk melihat implementasi langsung di kelas, dan dokumentasi untuk mendapatkan data pendukung berupa arsip, materi, dan lain sebagainya. Sumber datanya itu adalah sumber primer, siswa SMA, guru PAI, dan sumber sekundernya dokumen sekolah, literatur terkait integrasi PAI dan teknologi digital, artikel penelitian terdahulu. Instrumen penelitian itu angket, observasi, pedoman wawancara, dan format dokumentasi. Kelebihan pendekatan itu memberikan gambaran komprehensif karena mengisikan data kuantitatif, angka, dan kualitatif itu deskripsi. Terus mampu mengukur efektivitas teknologi digital sekaligus menggali pengalaman nyata guru dan siswa. Keterbatasannya yaitu membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih besar karena menggunakan dua jenis metode penelitian tersebut. Rekomen yaitu penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel di berbagai sekolah agar hasil lebih general. Terus identitas jurnal yaitu integrasi pendidikan agama Islam, penulis itu Ahmad Fauzi dan Nur Aisyah. Jurnal ini jurnal pendidikan Islam dan teknologi, halaman 46 dan sebagainya. Tahun terbit 2023. Dan selanjutnya mana judul penelitiannya adalah paradigma pendidikan agama Islam di era globalisasi pendidikan profesional. Jenis data di sini yaitu kualitatif, yang mana data yang diambil itu berupa teori hasil penelitian terdahulu tentang pendidikan agama Islam dan juga globalisasi. Teknik pengumpulan data di sini yaitu studi pustakaan, yang mana karena data pada penelitian ini dibutuhkan melalui pengolahan literatur, terus penelusuran
pencatatan yang diambil dari artikel, jurnal maupun buku yang lain. Nah, sumber data di sini yaitu adalah buku-buku, karena literatur tertulis yang relevan karena pendidikan agama Islam, dan juga ada di buku-buku baik dan jurnal-jurnal ilmiah, dan juga serta ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, instrumen penelitiannya karena sifatnya kepustakaan, di sini dia menganalisis dan juga mengambil analisisnya dan diletakkan di lembar pencatatan. Selanjutnya, baiklah, saya Amalia Sari. Di sini saya mengambil judul penelitian tentang sholat fardu berjamaah dan perannya dalam bentuk pembinaan siswa. Disusun oleh Ridwan Akmal, Ilyas, Dedi Supriyadi, dan Sofian Muslim. Yang dimana jenis data yaitu data kuantitatif. Alasannya data yang dikumpulkan berupa angka, hasil atau angket, kuesioner serta dokumentasi. Kemudian dianalisis secara statistik dan inferensial dengan uji korelasi persaingan produk dengan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan angket atau kuesioner tertutup dan dokumentasi. Peneliti menyebarkan kuesioner berbasis skala Likert kepada 82 siswa kelas 8 MTS Ibnu Tambiah Bogor serta mengumpulkan data tambahan melalui dokumentasi. Sumber datanya yaitu siswa kelas 8. Populasi penelitian berjumlah 103 siswa dengan sampel 82 orang siswa yang ditentukan menggunakan teknik simple random sampling. Adapun instrumen penelitian yaitu kuesioner atau angket dan lembaran dokumentasi, di mana kuesioner ini disusun berdasarkan indikator variabel A, yaitu sholat fardu berjamaah, di mana ada ketepatan waktu, pelaksanaan di masjid, tumanina, kepatuhan gerakan dan pemahaman bacaan, dan yang B yaitu kepemimpinan. Ini integrasi, tanggung jawab, keteladanan, keadilan dan kejayaan diri. Baik, saya lanjutkan pada tentang saya. Baik, di sini saya mengambil judul penelitian pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam di era revolusi digital. Jenis data yaitu kualitatif, karena data yang dianalisis berupa teori, hasil penelitian, dan literatur tentang pendidikan karakter dan nilai. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, karena data dikumpulkan melalui penelusuran, pencatatan, dan pengolahan literatur. Kemudian sumber data diambil dari buku-buku, karena menggunakan literatur tertulis yang relevan, dan regulasi dan dokumen pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Karena sifatnya penelitian kepustakaan, instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian sendiri dengan bantuan alat dokumentasi seperti lembar pencatatan, klasifikasi literatur, dan analisis isi. Baik, di sini saya mengambil judul penelitian implementasi cerita Islam dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada santri Taman Pendidikan Al-Quran. Jenis datanya yaitu deskriptif kualitatif, karena penelitian mendeskripsikan proses implementasi cerita Islami dan tantangannya. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dipilih untuk menggali data secara langsung dan mendalam. Sumber datanya guru dan santri TPA Masjid Al-Haq Karangploso sebagai subjek utama penelitian. Selanjutnya instrumen penelitian yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen kunci. Baik, di sini saya mengambil judul konsep dan implementasi kurikulum merdeka pada ranah rumpun mata pelajaran pendidikan Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hadi Mojolaban Sukoharjo. Baik, jenis data yang digunakan ini ya dalam jurnal ini data kualitatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data berupa deskripsi hasil wawancara, data observasi dan dokumentasi
yang menggambarkan konsep serta implementasi kurikulum merdeka di SDIT Al-Hadi Mojolaban Sukoharjo. Yang kedua ini ialah teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, melihat langsung proses implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Yang kedua wawancara dengan kepala sekolah dan tim guru rumpun PAI pengembang kurikulum. Yang ketiga ini ialah dokumentasi, yakni mengumpulkan dokumen kurikulum, perangkat ajar dan arah sekolah. Lalu sumber datanya, yang pertama primer, yakni kepala sekolahnya dan tim guru yang lain-lainnya. Dan terus selanjutnya sekunder, pertama dokumen kurikulum, perangkat ajar, buku untuk buku rumpun PAI untuk SD ataupun MI, serta referensi resmi dari Kementerian Agama dan Kemendikbud. Lalu instrumen yang digunakan ini ialah pedoman observasi untuk mencatat pelaksanaan kurikulum di lapangan. Yang kedua ini pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan untuk kepala sekolah dan guru. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.